sudah retak, jadi bearing joknya dia tidak bisa mutar. Jadi untuk bagian posisi yang ke bawah ini ke belakang, jadi untuk menekan kuku macan dia kurang maksimal, makanya kopling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita punya kendala keluhan. Jadi untuk kendala sendiri pedal kopling keras sama getar, jadi gigi persneleng dia tidak mau masuk ya, seperti itu untuk keluhan supirnya. Jadi pedal kopling keras sama getar sama gigi persneleng dia tidak mau masuk. Oke, ini kita buka untuk bagian penutup transmisinya, kita cek untuk bearing joknya sama untuk bagian kuku macannya ya. Biasanya yang kalau udah kopling keras sama getar untuk bagian bearing joknya dia sudah pecah atau aus. Jadi untuk bagian bearing joknya biasanya kena mas bro ya, untuk bearingnya sudah pecah seperti itu. Oke, ini kita cek dulu untuk bagian bearing joknya bro ya. Mas bro ya, jadi ini untuk bagian bearing joknya ya, yang bisa kita lihat. Jadi dia sudah pecah, jadi macet ya kalau sudah seperti ini. Kalau lama kelamaan kalau dibiarkan dia akan pecah, akibatnya untuk bearingnya dia akan keluar ya, mengenai untuk bagian ini kepala batinya sangat banyak sekali. Nah, kalau sampai pecah, jadi ini sudah retak, jadi bearing joknya dia tidak bisa mutar. Jadi untuk bagian kuku macan dia sudah haus ya, untuk bagian kuku macan dia sudah makan. Jadi makanya untuk pedal kopling dia agak keras, sama untuk pedal kopling getar gigi persneleng dia tidak mau masuk. Masalahnya untuk bagian ujung dari pada kuku macan dia sudah aus, sudah kemakan untuk bearing joknya. Masalahnya bearing joknya sudah macet seperti itu. Jadi untuk penekanan kuku macan dia kurang maksimal. Untuk bagian disknya, kalau disk joknya dia kebukanya kurang maksimal, karena untuk bagian ujung kuku macan dia sudah aus seperti itu. Kita turunkan dulu mas bro ya untuk transmisinya. Ini kita turunkan dulu untuk transmisinya bro. Nah, terus oke mas bro ya, ini untuk transmisi sudah kita turunkan. Jadi seperti biasa kita kasih gawang seperti ini ya untuk menurunkan transmisi. Untuk bagian roda gila ini retak 1000 ya, jadi ini masih tetap kita pakai, belum begitu parah untuk bagian yang retak. Jadi ini untuk bagian joknya sama, ini juga retak 1000. Jadi nanti ini tetap kita pakai, masalahnya belum begitu parah ya. Sama ini nanti kita gerinda untuk bagian ujungnya ya, supaya dia lebih rata. Ini untuk bearing joknya. Nah ini yang mengakibatkan untuk getar untuk pada waktu kita injak pedal kopling ya, karena di sini untuk bearing joknya dia sudah pecah untuk bagian rumahnya, jadi macet. Ini tadi macet mas bro ya. Jadi untuk kondisi kuku macannya ini sudah kemakan ya, kita lihat untuk kondisi kuku macannya mas bro. Jadi ini untuk kondisi kuku macannya, jadi yang mengakibatkan untuk kopling keras ini mas bro ya. Jadi untuk kopling ini untuk bearing joknya. Nah, karena di sini untuk bagian bearing jok sudah pecah untuk bagian rumahnya bearing ini ya. Jadi pada waktu kita injak pedal kopling otomatis dia akan posisi yang ke bawah, ini ke belakang. Jadi untuk menekan kuku macan dia kurang maksimal, makanya kopling dia akan keras. Jadi untuk pada penekanan bagian kuku macan itu ya, jadi untuk bagian disknya ini bisa sangat maksimal, karena di sini sudah aus kemakan ya untuk bagian ujungnya. Jadi untuk bagian piringannya ini tidak sepenuhnya ngebuka ya, makanya gigi persneleng dia akan keras masuknya seperti itu. Oke, bearing jok ini kita ganti sama ini ya, kuku macan ini kita lepas, kita ganti sama yang baru seperti itu. Ini kita lepas dulu mas bro ya untuk kuku macannya.
untuk kuku macan ini sudah kita bongkar. Jadi ini untuk kuku macan yang sudah gantian ya. Jadi kalau gantian untuk kuku macannya di sini ada bushingnya. Tapi kalau bawaan jok ya. Jadi kalau bawaan jok untuk yang merek-merek biasa di sini sering pakai bearing. Jadi kalau di sini untuk bagian bearing dia sudah pecah, otomatis gigi pesalang dia akan keras masuknya. Masalahnya untuk pada waktu ini Mas Bro ya, kita pasang seperti ini karena di sini bagian bearingnya sudah pecah, otomatis dia akan oblak ya. Jadi untuk penyetelan dia kurang maksimal atau dia terlalu ke belakang masuk ke dalam seperti itu. Makanya pada waktu kita injak beda kopling untuk membuka piringan ini ya, dia kurang rata. Itu makanya gigi pesalang dia akan susah masuknya. Jadi sering terjadi kalau yang merek-merek biasa, jok merek biasa ya, di sini pakai bearing, sering pecah nih untuk bearingnya. Tapi kalau yang udah gantian, kalau merek aslinya dia pakai bushing seperti ini, seperti itu. Oke, ini untuk kuku macan yang baru ya, kita ganti seperti itu. Jadi kalau penggantian kuku macan, kalau yang masih pretelan waktu ya, bagian asnya ini kalau yang bagian baut 24 nya ini yang pendek, dan untuk yang di belakang ini yang panjang kesininya seperti itu. Jadi itu bagian pennya ini yang panjang, berjalan sampai dibalik Mas Bro ya. Oke, kita pegang dulu untuk kuku macannya Mas Bro ya.
Oke Mas Bro ya, jadi ini untuk kuku macannya sudah kita ganti sama yang baru. Untuk kampas kopling ini kita ganti ya, karena untuk kampas kopling yang kemarin sebenarnya masih tebal Mas Bro ya, tapi untuk bagian berkampas dia ada yang kocak. Jadi nanti kalau kita paksa, jadi pada waktu angkatan pertama dia getar ya, sama pada waktu mau jalan dia untuk mobilnya nyendat-nyendat seperti itu. Jadi ini kita ganti sama yang baru untuk kampas kopling yang sama nih. Bearing drop kita ganti ya, untuk bearing drop kita ganti sama yang baru seperti itu. Lanjut kita pasang dulu untuk kampas koplingnya ya. Oke Mas Bro ya, jadi untuk kampas kopling sudah kita pasang, sama untuk penyetelan kuku macan ya, ini sudah kita setel. Untuk ukuran sendiri di angka 5,5 cm Mas Bro ya. Jadi untuk patokan sendiri untuk bagian ujung kuku macan dia sejajar untuk bagian bawah daripada topinya, seperti itu. Oke, lanjut kita pasang untuk penguncinya, lanjut kita naikkan ya untuk transmisinya. Ya, ini untuk kuku macan sudah kita setel. Untuk bagian ini untuk topinya sudah kita pasang. Untuk pengunci bagian berdua empatnya, lanjut kita naikkan untuk transmisinya. Oke Mas Bro ya, ini untuk transmisi sudah kita naikkan. Jadi seperti biasa ya, kita pakai gawang seperti ini untuk naikkan transmisinya. Oke ya, jadi kalau penyetelan kuku macan yang pas Mas Bro ya, jadi pada waktu di sini ini bisa kita putar seperti ini. Kalau jarak free-nya seperti ini ya, dia tidak terlalu ke dalam maupun dia tidak terlalu keluar, dia ada lebih banyak jaraknya seperti itu. Jadi kalau terlalu keluar dia ada tekanan untuk kampas kopling, dia akan selip Mas Bro ya. Kalau terlalu ke dalam untuk gigi pasang dia tidak mau masuk atau keras masuknya, masalahnya jaraknya terlalu panjang. Jadi untuk penekanan untuk sili koplingnya atau setelannya, untuk menekan kuku macan dia terlalu bagian drognya ya, yang menekan kuku macan dia
kurang maksimal seperti itu. Jadi seperti ini jaraknya. Jadi seperti dia jaraknya, dia tidak terlalu keluar atau tidak keluar ke dalam. Jadi untuk bagian ujung kuku macan dia sejajar sama bagian bawah daripada groknya. Oke, kita pasang dulu untuk bot-botnya, lanjut kita tes gigi personalnya. Oke Mas Bro ya, ini untuk bot-botnya sudah kita pasang, sama joinnya ya sudah kita pasang, sama ini ya. Untuk setelan yang di bawah, setelan kupling ya, pastikan dia ada jaraknya nah, seperti ini ya, sekitar 5 derajat atau 5 mili supaya kampas kupling dia tidak cepat selip atau awet seperti Mas Bro ya, jangan terlalu tinggi, harus ada spelengnya atau jaraknya seperti Mas Bro ya. Oke, kita tes, kita hidupi untuk mobilnya, baru kita tes gigi personalnya Mas Bro. Ini untuk mobil sudah kita hidupi, pastikan anginnya di atas 5-6 balok ya, supaya pada waktu kita pengetesan kopling dia lebih maksimal untuk anginnya. Jadi ini kita tes untuk gigi penaringnya. Jadi untuk gigi penaring dia sudah enak Mas Bro ya. Ini untuk gigi kelincinya. Jadi untuk gigi kelinci, untuk gigi 56 nya, jadi untuk gigi 78 nya ya, dia sudah enak. Jadi seperti itu untuk penyebab mobil ini, yang pada kopling keras sama getar pada waktu diinjak, gigi persaling dia tidak mau masuk, yaitu penyebabnya untuk bagian bearing jok dia pecah, sama untuk kuku macan ya, dia sudah aus kemakan seperti itu. Jadi untuk kuku macan kita ganti, bearing jok kita ganti, sama untuk kampas kopling ini kita ganti. Karena untuk kemarin sebenarnya masih tebal Mas Bro ya, tapi untuk bearnya sudah mulai kocak, ada yang kocak. Jadi nanti kalau kita pakai otomatis pada waktu kita mau jalan dia nyendat-nyendat Mas Bro ya, sama untuk awal jalan dia untuk mobil dia getar seperti itu. Jadi kita ganti sekalian untuk kampas koplingnya. Oke, semoga bermanfaat untuk rekan semuanya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.